Shalom saudara-saudara yang terberkati melalui Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita akan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa Surgawi, di pagi hari yang baru ini, kembali kami datang kepadamu dengan pengharapan untuk bisa bersatu teduh dan menikmati persekutuan denganmu. Berikanlah kami hati yang teguh untuk senantiasa memegang iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berkatilah kami dengan tubuh yang sehat agar kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Akan tetapi, apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, maka kami berdoa kepadamu agar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap tubuh orang yang sakit. Berikanlah pemulihan pada setiap bagian tubuh yang sakit dan berkatilah dengan kekuatan yang baru. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu dan memberikan pertolongan serta jalan keluar. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk bersatu teduh. Ajarilah kami melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu dan ubahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan apa yang kami dengarkan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dunia dipenuhi dengan rupa-rupa kejahatan. Apabila kita menonton TV dan membaca berita di internet, kita bisa mengetahui banyak sekali terjadi kejahatan yang bisa membuat kita merasa muak dengan apa yang terjadi di dunia ini. Setiap manusia yang normal biasanya mendambakan hidup di dunia yang dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita. Oleh karena itu, sebagian orang mengambil tindakan untuk membasmi kejahatan yang terjadi di dunia, dan sebagian orang memilih untuk memiliki kedamaian batinnya melalui latihan meditasi atau yoga, dan sebagian lagi memilih membiarkan dunia apa adanya. Sebagai orang-orang yang percaya pada firman Tuhan, kita diberitahu bahwa keadaan dunia menjelang akhir zaman tidak akan bertambah baik, melainkan akan bertambah buruk. Gambaran tentang keadaan manusia pada akhir zaman bisa kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Meskipun keadaan dunia bertambah buruk, namun kasih karunia Tuhan yang tersedia juga bertambah besar. Justru di saat-saat yang demikian, manusia semakin menyadari kebutuhannya akan Tuhan. Dan sebagai orang-orang Kristen yang memiliki Kristus di dalam kita, kita harus mempersiapkan diri kita untuk memberikan kesaksian tentang Kristus saat orang-orang datang kepada kita, seperti yang terjadi dalam Yohanes 12 ayat 20-21. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.
orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Menjelang akhir zaman, kita harus hidup sedemikian rupa sehingga terang Kristus memancar melalui kehidupan kita dan menarik orang-orang yang belum percaya untuk datang dan meminta untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhir zaman adalah suatu kesempatan bagi kita untuk hidup berbeda dari orang-orang dunia, sehingga mereka bisa melihat apa yang kita miliki, yang membuat mereka pun ingin memilikinya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita terus hidup benar dan mempertahankan iman kita kepada Kristus, karena akan tiba saatnya di mana orang-orang akan datang kepada kita dan ingin mengenal Kristus yang ada di dalam kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam dan berakar di dalam hati kami, sehingga menghasilkan buah yang melimpah di dalam hidup kami. Bapa, kami membawa seluruh rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat. Cukupkanlah semua kebutuhan kami, sebab Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon Engkau memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia dari bencana apapun, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Berkatilah Indonesia dengan para pemimpin yang memiliki hati yang jujur dan bersih, sehingga dapat membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih kuat dan lebih maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.